Halo adik-adik, selamat datang di Bimbel Himalaya, bimbelnya para juara. Dengan saya, Bu Sinta, Tentor Bahasa Indonesia Bimbel Himalaya. Dalam video kali ini, kita akan membahas soal PBM untuk SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal berikut. Nah, di sini ada salah satu soal PBM. Sebelumnya, kita boleh baca soalnya terlebih dahulu ya. Di sini soalnya berbunyi, kalimat manakah yang paling tepat sebagai kalimat inti nomor 3? Nah, kalau bertemu dengan soal seperti ini, adik-adik memang ada syarat khusus nih, mau menguasai teori apa. Nah, ketika ada soal yang menanyakan kalimat inti, artinya teman-teman harus menguasai teori tentang menentukan unsur kalimat, yaitu ada subjek, ada predikat, ada objek, ada keterangan, dan juga pelengkap. Nah, pada soal berikut, kita diminta untuk menentukan kalimat inti pada nomor 3. Kita baca dulu kalimat nomor 3 ya. Nah, bunyinya adalah, bahkan seseorang yang gemar membaca novel fiksi dijadikan sasaran book shaming, seperti tindakan menghakimi orang lain berdasarkan buku yang dibacanya. Nah, kalau kita tidak mengerti gimana cara menentukan unsur kalimat, otomatis kita nggak akan tahu nih kalimat intinya itu seperti apa. Yuk, kita bareng-bareng sekarang menentukan unsur kalimatnya. Kalimat ketiga ini diawali dengan kata bahkan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kata bahkan ini merupakan sebuah konjungsi. Oke, dalam sebuah kalimat, konjungsi ini berlaku atau berposisi sebagai keterangan. Jadi kalimat ketiga ini bukanlah kalimat yang diawali oleh subjek. Terus, sekarang kita tentukan subjeknya. Nah, sebelum kita menentukan subjek, kita harus munculkan pertanyaan dulu. Ini triknya ya untuk menentukan subjek, yaitu teman-teman harus memunculkan pertanyaan siapa atau apa. Nah, sekarang kita munculkan pertanyaan, siapa yang sedang dibahas pada kalimat nomor 3? Yang jelas pada kalimat ini yang dibahas adalah ini ya, seseorang yang gemar membaca novel fiksi. Oh, sepanjang itu ternyata iya. Karena apa? Pada kalimat ini terdapat konjungsi perluasan yang. Sehingga subjek pada kalimat ketiga itu adalah seseorang yang gemar membaca novel fiksi. Oke, aman. Subjeknya sudah ketemu. Sekarang kita tentukan predikatnya. Predikat itu berarti berfungsi untuk menjelaskan subjek. Nah, seseorang yang gemar membaca novel fiksi ini kenapa nih? Nah, karena subjek itu selalu berdampingan dengan predikat, maka predikatnya adalah dijadikan. Nah, ini adalah predikat. Kemudian kita cek kalimatnya. Kalau semisalnya kalimat inti itu minimal hanya terbentuk dari subjek dan predikat saja. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya tuh menggantung kan, dijadikan apa ya? Berarti kita lanjutkan, tentukan unsur selanjutnya. Dijadikan sasaran, dijadikan sasaran book shaming. Nah, berarti book shaming ini apa? Kita harus bisa menentukan. Sasaran book shaming itu bisa jadi objek atau pelengkap ya. Kita tinggal cek aja. Cara ngeceknya gimana? Gampang banget. Jadi kita bisa ngecek dengan cara predikat dijadikan itu diubah menjadi aktif. Karena kan dijadikan ini pasif. Sasaran book shaming menjadikan seseorang yang gemar membaca novel fiksi. Oh, kurang tepat ya. Jadi kita bisa tentukan bahwa si sasaran book shaming ini adalah
pelengkap. Gitu ya teman-teman. Next, nah ini sudah ketemu subjek, predikat, dan pelengkap. Kalau dilihat dari predikatnya ini membutuhkan pelengkap. Nah, jadi kita harus mengajak pelengkapnya untuk dijadikan kalimat inti. Terus di sini ada tanda baca titik dua. Mungkin teman-teman masih bingung ya, tanda baca titik dua ini apa sih fungsinya? Jadi titik dua ini menggantikan kata seperti. Nah, jadi ini bukan ala-ala dia dikasih di situ aja ya, cuman dia ada fungsinya, yaitu menggantikan konjungsi seperti. Makanya tadi Bu Sinta bilang seperti tindakan menghakimi orang lain dan seterusnya. Nah, berarti mulai dari tanda baca titik dua sampai dengan menghakimi orang lain, ini dapat ditentukan sebagai keterangan. Oke, sudah selesai sampai sini. Kita sudah ketemu S-nya, P-nya, P-nya, dan keterangannya. Nah, tadi di awal Bu Sinta sudah bilang kalau kalimat inti itu hanya terbentuk dari subjek dan predikat. Nah, boleh ditambahkan objek atau pelengkap kalau misalnya si predikatnya tuh butuh banget. Nah, karena ini butuh banget ya, karena kan nggak jelas dijadikan apa. Maka as people ini harus dijadikan kalimat inti. Tinggal kita ambil inti-intinya saja. Nah, untuk subjek, seseorang yang gemar membaca novel fiksi. Inti dari unsur subjek itu hanyalah kata seseorang. Dijadikan predikatnya hanya satu kata, berarti ini adalah intinya. Pelengkap ada 3 kata nih. Inti dari ketiga kata ini adalah sasaran. Nah, sudah ketemu, maka jawaban yang tepat adalah seseorang dijadikan sasaran. Nah, di sini ada jawabannya ya teman-teman. Jawabannya adalah E. Oke, jadi kalau Bu Sinta bisa menyampaikan nih ya, kalau mau menentukan kalimat inti, pahami hanya butuh S dan P. Kalau P-nya butuh PEL dan O, silakan diikutkan. Nah, berarti syarat utama adalah harus mengerti unsur kalimat. Bagaimana pembahasan soal PBM? Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.